Halo semua, perkenalkan saya Adi Pertiwi dengan NIM 190416878. Kelas A2 pagi, mata kuliah Kewirausahaan 2. Dosen pengampu Pak Urai Andre Indra Maulana SEMM. Baik, di sini saya akan membahas produk inovasi Go Green, yaitu saya mengambil produknya adalah tote bag. Baik, saya akan bahas apa itu Go Green. Nah, Go Green adalah tindakan atau perbuatan yang ditujukan untuk menyelamatkan bumi dari segala kerusakan akibat ulah manusia. Yang dimana cara penyelamatannya dilakukan dengan program yang lebih menitikberatkan pada penghijauan lingkungan. Selanjutnya, tujuan Go Green. Pemanasan global berdampak buruk bagi kondisi bumi dan makhluk hidup di dalamnya. Untuk mengurangi dampak tersebut, maka masyarakat mulai bergerak melakukan aksi nyata. Nah, dengan langkah-langkah Go Green diharapkan dapat mengurangi terjadinya pemanasan global, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya, produk inovasi Go Green. Di sini, masyarakat memiliki inisiatif untuk membantu program pemerintah dengan cara yaitu mendaur ulang suatu barang yang dinilai tidak lagi berguna lalu dikelola kembali sehingga barang bekas pakai tersebut memiliki nilai jual, serta barang tersebut dibuat menjadi suatu barang yang tidak hanya sekali pakai, tetapi bisa dipakai kembali. Barang tersebut biasa dikenal sebagai produk pendukung Go Green. Contoh produk pendukung program Go Green tersebut adalah tas belanja atau biasa yang disebut dengan tote bag. Selanjutnya, saya akan membahas apa itu tote bag. Nah, tote bag merupakan tas yang berbentuk kotak yang dilengkapi dengan dua buah tali pegangan dan ada perekat untuk penutupnya. Biasanya digunakan untuk sebagai pengganti tas ransel agar terlihat lebih simpel. Selanjutnya, fungsi tote bag. Nah, tote bag memiliki fungsi sebagai pengganti kantong plastik. Bukan hanya bisa dipakai untuk membawa barang belanjaan, bisa pula sebagai cincin untuk membawa berkas kantor, atau bisa juga dipakai sebagai tas oleh mahasiswa, ibu-ibu berbelanja keperluan dapur, atau aktivitas lainnya. Tote bag tergolong ramah lingkungan karena selain tidak mengandung plastik, tote bag juga bisa diurai oleh tanah hanya dalam hitungan 15 hari saja. Selanjutnya, keunggulan tote bag. Di sini, menurut saya, keunggulan tote bag ada 6. Yang pertama, tas multifungsi. Yang kedua, simple. Yang ketiga, elegan. Yang keempat, dapat digunakan oleh siapapun. Yang kelima, motif beragam. Dan yang keenam, praktis dan mudah merawatnya. Di sini, ada jenis bahan tote bag, yaitu ada 3. Yang pertama, kain spunbond. Kain spunbond adalah bahan yang terbuat dari plastik dan diolah dengan menggunakan bahan kimia serta cat yang dipanaskan. Yang kedua, kain belacu. Kain belacu sendiri adalah daur ulang kain mori yang belum diputihkan, sehingga warnanya cenderung krim atau putih gading. Namun, ada juga kain belacu yang sekarang ini warnanya sudah putih keseluruhannya. Yang ketiga, kain kanvas. Kain kanvas adalah bahan yang paling banyak dipakai untuk tote bag. Kain ini menggunakan tenunan polos dengan teknik rajut yang membuat kokoh, kuat, dan tahan lama untuk membawa beban berat. Nah, kain kanvas adalah pilihan terbaik bahan tote bag berkualitas dan awet. Baik, di sini saya mengambil contoh proses pembuatan tote bag dari kain kanvas. Bahan dan perlengkapan yang perlu disiapkan, yang pertama, kain kanvas, yang kedua, mesin jahit, yang ketiga, jarum jahit, yang keempat, benang jahit, yang kelima, pensil atau kapur jahit,
yang keenam gunting, dan yang ketujuh penggaris. Baiklah, selanjutnya cara membuat tote bag dari kain kanvas. Di sini ada 6 cara. Yang pertama, tentukanlah ukuran tote bag kanvas yang hendak dibuat. Setelah tentukan ukurannya, bisa langsung mengukur dan memberi tanda dengan menggunakan pensil atau kapur jahit pada kain kanvas yang telah disiapkan. Nah, ukuran tote bag kanvas sendiri antara lain tote bag kanvas kecil 30 x 35 cm, tote bag kanvas sedang 35 x 40 cm, tote bag kanvas besar 60 x 50 cm. Cara yang kedua, setelah itu potonglah kain kanvas sesuai ukuran yang diinginkan sebanyak 2 lembar. Cara yang ketiga, kemudian mulailah menjahit dengan menyatukan 2 lembar kain kanvas tadi secara berhadapan. Jahitlah secara lurus dan sisakan satu sisi yang tidak dijahit. Akan lebih bagus jika setelah dijahit lalu diobras sehingga serat-serat kanvas tidak mudah terurai. Cara yang keempat, selesai dijahit, baliklah badan tote bag hingga bagian baiknya lah yang berada di luar. Rapikan bagian atas tote bag dengan menjahitnya secara lurus. Cara yang kelima, selanjutnya jahitlah gantungan tote bag pada badan tote bag. Sebelumnya bisa menandai pada bagian mana gantungan tersebut dijahit dengan melipat bagian atas tote bag dalam 3 kali lipatan. Yang keenam, dan selesai. Kini kita pun bisa berjalan-jalan dengan tote bag kanvas buatan sendiri. Di sini saya juga menampilkan beberapa daftar perusahaan yang menjual tote bag. Dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya saya juga menampilkan produk tote bag, yaitu tote bag dari kain kanvas seperti ini. Yang kedua, tote bag kain belaju, gambarnya seperti ini. Dan yang ketiga, tote bag kain spunbond seperti ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai produk inovasi Go Green, yaitu tote bag. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.